Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini admin akan berbagi kabar gembira tentang honorer yang tak masuk database BKN tetap bisa jadi ASN lewat jalur khusus ini. Sumber ayobandung.com, Kamis tanggal 23 Mei 2024. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 menjadi peluang bagi tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Anwar Anas menyatakan bahwa pendaftaran P3K 2024 kemungkinan akan dibuka pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara (PPU) di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang ikut membuka pendaftaran P3K 2024. Pemerintah Kabupaten PPU telah mengusulkan sebanyak 3.852 tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Pasar Utara Ahmad Usman mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang diusulkan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai jumlah formasi yang disetujui sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ahmad Usman menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah pegawai non-ASN dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Namun bagi tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, dia menyarankan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Asalkan masih memenuhi syarat usia maksimal. Menurut Usman, verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang diusulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian beban kerja dan latar belakang pendidikan tenaga honorer yang bersangkutan. Hasil dari validasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota formasi P3K untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara. Saat ini pemerintah pusat belum mengumpulkan beberapa kuota formasi P3K yang akan diberikan kepada Kabupaten Penajam Pasar Utara. Proses validasi dan penempatan kuota ini penting untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang diusulkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja, Ahmad Usman menyarankan agar tidak berkecil hati dan tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang akan datang. Kesempatan ini masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat usia dan kualifikasi lainnya. Pendaftaran P3K 2024 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih baik sebagai ASN. Dengan menjadi P3K, diharapkan kesejahteraan dan keamanan kerja tenaga honorer dapat meningkat. Usman juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan dokumen bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. Setiap calon harus memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tenaga honorer diharapkan selalu memantau informasi terbaru mengenai pendaftaran dan proses seleksi P3K 2024 melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Hal ini penting agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa mempengaruhi peluang mereka dalam seleksi. Pada tahap awal ini, pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan nama-nama tenaga honorer yang memenuhi syarat. Selanjutnya, keputusan final mengenai jumlah dan nama-nama yang diterima sebagai P3K akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Proses pendaftaran dan seleksi P3K 2024 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jumlah ASN di berbagai daerah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.